Pemimpin yang fokus dalam mendorong dirinya serta timnya agar dapat mengeluarkan kemampuan terbaik, dapat mentransformasi cara kerja organisasinya, serta meraih hasil yang tidak terbayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Mudah-mudahan Anda semakin sukses, makin mulia. Nah, apakah Anda termasuk yang rajin menonton video-video saya? Bila jawabannya ya, masih ingatkah Anda dengan video sebelumnya, yaitu tentang Positive Energizer Leaders? Bagi Anda yang belum menyaksikan, silahkan Anda coba tonton terlebih dahulu. Judul videonya adalah The Domino Effect Positive Energizer. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal itu. Mudah-mudahan pembahasan yang pertama menarik buat Anda ya. Mari kita sedikit flashback, siapakah Positive Energizer Leader itu? Apabila saya analogikan, Positive Energizer Leaders itu selayaknya cahaya matahari yang kehadirannya membawa energi kehidupan untuk orang-orang di sekitarnya. Kenapa kok saya analogikan cahaya matahari? Kira-kira kenapa itu? Bisa Anda tebak? Ya, sebab saat kita sekolah dan belajar biologi dulu, ada satu istilah yang populer yaitu heliotropic effect. Ya. Di mana setiap makhluk hidup secara alami mencari cahaya dan menghindari kegelapan. Seperti tumbuhan yang jika kita letakkan di ruangan, ia akan mencari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Sehingga pertumbuhannya akan menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Sudah pernah melihat fakta ini? Anda boleh mencoba di rumah. Tanaman yang Anda tanam di tempat gelap, kemudian kasih sinar matahari, lubang kecil, dia akan tumbuhnya menuju ke sinar matahari. Nah, orang-orang yang menjadi positive energizer mampu mengembangkan dan mendorong orang-orang di sekitarnya untuk memberikan performa terbaiknya serta menjadi individu yang terus bertumbuh. Dengan apa? Tentu dengan perilaku baik, perilaku positif, produktif, dan juga kontributif yang ditampilkan dalam kesehariannya. Perilaku tersebut akan dicontoh dan diterapkan oleh anggota timnya. Oleh karena itu, energi yang Anda sebarkan sebagai seorang pemimpin akan menentukan kesuksesan dari tim Anda. Karena tim Anda akan mendekat kepada Anda sebagaimana sinar matahari tadi dan kemudian akan tumbuh bersama Anda. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh Kim Cameron terhadap Prudential Real Estate yang saat itu sedang mengalami kerugian hingga 70 juta US dollar. Tidak hanya itu, perusahaan pun harus mem-PHK karyawannya demi keberlangsungan perusahaan. Kondisi semacam ini tentu membuat moral perusahaan terjun payung. Membuat moral karyawannya terjun bebas, jatuh. Kim lalu memanggil CEO-nya, saat itu namanya CEO-nya adalah Jim Mallarozzi, dan menawarkan bantuan dengan membantu mengidentifikasi karyawan yang merupakan positive energizer. Maka terpilihlah 28 orang positive energizer. Mereka diberi tantangan untuk menularkan perilaku positif ke seluruh karyawannya. Saat itu berjumlah sekitar 20.000 karyawan dan dikasih waktu 80 hari. Singkat cerita, di 2 tahun setelah Prudential Real Estate berhasil meraih keuntungan 20 juta US dollar. Bayangkan, dalam 2 tahun dari 70 juta dolar bisa profit 20 juta dolar. Menarik bukan? Itulah salah satu dampak dari adanya Positive Energizer. Penggeraknya cuma 28 orang, menggerakkan 20.000 orang. Karena menurut studi empiris Kim Cameron, pemimpin yang fokus dalam mendorong dirinya serta timnya agar dapat mengeluarkan kemampuan terbaik, dapat mentransformasi cara kerja organisasinya serta meraih hasil yang tidak terbayangkan. Selain itu, studi dari University of California menunjukkan bahwa energi positif ini berdampak pada kesehatan fisik dan psikis seseorang. Orang-orang yang positif energizer cenderung memiliki imun yang lebih kuat, tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah,
serta panjang umurnya. Tentu Anda mau kan? Siapa yang tidak mau punya mental yang sehat? Ya. Namun yang perlu diperhatikan, menjadi seorang positive energizer bukan berarti Anda selalu senang dalam situasi apapun atau menutup mata saat situasinya sedang stressful dan berharap semua akan membaik dengan begitu saja. Bim salah bim, ada kadabrah, masalah selesai. Enggak begitu ya. Terus masalahnya langsung selesai? Enggak juga ya. Melainkan ada aksi yang Anda lakukan untuk mengubah situasi yang tidak nyaman tersebut. Saya akan bagikan kiat-kiat yang dapat membantu Anda untuk menjadi positive energizer. Ya. Dan Anda kalau seorang leader, Anda menjadi positive energizer leaders. Anda cukup ingat 4P. Apa itu 4P? Mari kita bahas satu persatu. P yang pertama yaitu purpose. Anda perlu menemukan terlebih dahulu meaning atau tujuan Anda dalam bekerja. Apakah Anda bekerja hanya sebatas mendapatkan gaji semata? Ataukah Anda memiliki makna yang lebih mendalam dari sekedar uang? Ketika Anda mampu menemukan keterikatan antara apa yang sedang Anda kerjakan dengan tujuan yang lebih mendalam tentang peran Anda di bumi, kontribusi yang bisa Anda berikan untuk perusahaan dan dunia, maka Anda akan melihat segala sesuatunya secara lebih holistik. Anda pun akan mampu menciptakan tujuan bagi tim Anda secara lebih visioner. Anda benar-benar menjadi sosok yang sangat positif. Alangkah lebih baiknya apabila purpose ini dapat Anda bagikan juga kepada tim Anda. Anda dapat menunjukkan kepada mereka bagaimana pekerjaan yang selama ini mereka jalani terhubung ke big picture yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana tugas-tugas yang selama ini mereka kerjakan ternyata memiliki dampak terhadap konteks yang lebih besar. Bahwa yang selama ini dikerjakan adalah potongan-potongan puzzle yang saling melengkapi untuk membentuk gambaran yang lebih holistik. Anda dan tim Anda menyadari bahwa Anda semua adalah bagian yang ikut menyusun puzzle bagi kehidupan dunia yang jauh lebih baik. Purpose yang nomor 1. P yang kedua adalah be positif. Anda tidak dapat mengubah situasi yang terjadi, namun respon Anda terhadap situasi tersebut adalah kuncinya. Seorang positive energizer dapat melihat hal-hal positif dari sebuah kejadian sebagai landasan respon yang akan ia berikan. Anda mungkin pernah menemukan orang yang setiap argumennya terdengar sangat pesimis. Ini tidak bisa, ini tidak mungkin, ini susah, itu berat. Ya. Merasa sebagai orang yang realistis, namun realitanya ucapannya tidak pernah menularkan semangat ke anggota tim atau rekan kerjanya. Tapi bukan berarti Anda harus optimis buta sehingga menjadi tidak logis terhadap tantangan yang dihadapi. Anda diharapkan dapat menemukan sisi positif dan menjadikan itu sebagai sebuah opportunity. Seorang positive energizer mampu mendefinisikan ulang hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif, yang lebih menantang, menggairahkan, dan membuncahkan energi positif yang begitu besar. Purpose sudah, be positif sudah, P yang ketiga adalah PET. Seorang positive energizer leader tidak mendikte secara detail ekspektasi dan arah yang harus dilalui oleh anggota timnya. Dia hanya memberikan lintasan untuk timnya yang kemudian bisa dilalui oleh timnya dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anggota timnya untuk mencapai tujuannya. Ia bukan pemimpin yang meminta update apa yang sedang dikerjakan oleh timnya setiap waktu, setiap jam minta laporan, bukan begitu. Ia percaya yang saat ini sedang dilakukan anggota timnya ialah usaha terbaiknya. Ia hanya perlu mengecek progres dan kendala yang mungkin dihadapi oleh anggota timnya. Sehingga anggota tim tidak ragu terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang diekspektasikan
dari dirinya. Anggota tim merasa berharga karena dipercaya oleh Anda sebagai pemimpin. Purpose, be positive, PET, dan P yang terakhir adalah progress. Seorang positive energizer leaders menghargai progres besar apapun itu. Dengan demikian, diri sendiri serta tim Anda merasa dihargai atas usaha yang dilakukan. Bagaimana caranya menghargai progres? Anda perlu menunjukkan apresiasi ke orang yang bersangkutan. Dapat berupa perayaan, ucapan, ataupun hadiah. Selain itu, Anda juga dapat menawarkan bantuan dan memberikan feedback yang dapat membantu anggota tim Anda berprogres lebih baik lagi. Penting mengapresiasi setiap progres. Dengan kata lain, Anda menjadi pemimpin yang bersyukur. Karena selalu mensyukuri sekecil apapun setiap progres anggota tim Anda. Sembari terus memberikan tantangan yang lebih tinggi. Ingat, semakin kita sering bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita pun akan semakin besar. Percayalah. Nah, itu tadi 4P yang akan membantu Anda mengakselerasi diri menjadi seorang positive energizer leader. Apa saja 4P tersebut? P yang pertama, purpose. P yang kedua, be positive, PET, dan juga progress. Sekarang waktunya saya tantang Anda untuk all in di tugas atau proyek sulit yang selama ini mungkin Anda hindari. Hadapi dengan kacamata baru, kacamata yang ada unsur 4P di dalamnya. Anda praktekkan setidaknya selama 40 hari kerja. Bila setelah Anda praktekkan tidak ada hasilnya, potong rambut saya. Teruslah berproses untuk semakin menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, bukan sekedar pimpinan. Jadilah positive energizer leader mulai detik ini juga. Bila konten ini manfaat, silahkan share dan juga berikan insight dari video ini di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.